Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Nais, dalam pembelajaran IPAS. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan mengajak adik-adik semua membahas tentang materi IPAS, yaitu pada bab zat dan perubahan. Kita perhatikan bersama-sama. Di sini ada kamper, ada gambar lilin, dan juga ada gambar es. Nah, ini merupakan zat yang ada di sekitar kita. Nah, untuk mengawali pemahaman materi kita, lebih dahulu kita bahas tentang apa itu zat. Nah, zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan juga memiliki massa. Untuk memperdalam lebih jauh dalam mempelajari zat atau benda-benda di lingkungan sekitar kita, kita pelajari aneka macam wujud zat. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa wujud zat di alam semesta ini beraneka rupa. Namun, kesemuanya itu kita dapat kelompokkan menjadi wujud, yaitu 3 macam: padat, cair, dan gas. Nah, benda berwujud cair seperti yang Ibu tampilkan ini. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang berwujud cair. Gambar yang pertama, ini adalah gambar air di lautan lepas. Yang kedua, ini adalah gambar minyak goreng yang sering kita temui di dapur atau di supermarket. Nah, yang ketiga, ini adalah gambar SPBU. Tentu saja, kalau di SPBU, di sana banyak atau tempatnya BBM, ya, bensin, solar. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana sifat-sifat atau karakteristik zat digolongkan ke dalam zat cair? Nah, yang pertama, dia memiliki volume yang tetap. Yang kedua, bentuknya sesuai tempatnya. Jadi kalau tempatnya dipindah atau wadahnya diganti, nah, wadah itulah yang menyerupai bentuknya. Lalu yang ketiga, sifat karakteristik zat cair yaitu partikelnya berdekatan dan tersusun tidak teratur. Itu adalah karakteristik dari zat cair. Nah, yang berikutnya, wujud zat yang berikutnya yaitu benda berwujud padat. Kita perhatikan, adik-adik semua, para pelajar, para siswa. Nah, yang pertama kita lihat ini adalah kayu gelondongan, ya, kayu yang habis ditebang, begitu ya. Nah, ini adalah contoh benda berwujud padat. Yang kedua adalah keramik. Yang ketiga perabot. Di situ terlihat gambar cangkir beserta tatakannya dan juga meja sebagai tempatnya. Dan yang terakhir, yang gambar keempat ini adalah batu-batu. Lalu yang perlu kita pelajari dari benda yang digolongkan ke dalam
zat padat ini. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristik zat padat sendiri yang pertama, volumenya tetap, bentuknya tetap, dan partikelnya berdekatan serta tersusun teratur. Nah, itu adalah 3 karakteristik zat padat. Para siswa, kita lanjutkan wujud benda yang ketiga. Nah, kita perhatikan ada 4 gambar yang Ibu tampilkan. Di sini ada balon udara. Nah, di dalamnya mengandung gas sehingga dia bisa terbang. Yang berikutnya ini adalah gas yang biasa kita pakai untuk mengisi korek api. Nah, dan yang gambar ketiga ini adalah gas yang keluar dari cerobong asap yang biasa kita temui di pabrik-pabrik. Nah, gambar yang keempat ini adalah gas yang berbahaya yang biasanya bersuhu tinggi, yaitu gas yang dikeluarkan dari erupsi gunung berapi. Adik-adik semua, lalu apa ciri khas atau sifat karakteristik zat padat? Maaf ya, gas. Yang pertama, volumenya berubah. Bentuknya berubah, partikelnya sangat berjauhan dan tidak teratur. Nah, ini adalah sifat daripada atau karakteristik daripada zat gas. Setelah kita mempelajari 3 wujud zat, nah, zat-zat yang ada di lingkungan itu tidak semuanya tetap, ya, bisa berubah, entah itu karena faktor alam atau juga karena campur tangan manusia. Nah, dalam perubahan zat-zat tersebut, nah, kita golongkan ada 2 jenis perubahan wujud zat atau sifat perubahan wujud zat. Nah, yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat baru atau hanya fisiknya saja yang berubah, ya. Di sini kita lihat. Nah, ini ada lilin. Lilin kalau dibakar itu dia akan meleleh. Nah, itu hanya sifat fisiknya saja yang berubah. Begitu ya. Sifat kimiawi di dalamnya tidak berubah. Gambar berikutnya yang mewakili perubahan fisika yaitu es yang ada di air yang menempel di gelas ini adalah proses pengembunan, ya. Kenapa? Dari mana air yang ada di luar gelas ini? Dia berasal dari gas yang ada di lingkungan gelas tersebut. Karena bersuhu dingin, kemudian terjadilah pengembunan. Nah, inilah gas di luar gelas, kemudian mengembun menempel di dalam gelas. Itu adalah bentuk atau contoh daripada sifat perubahan zat. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia dari gambar ini kita diwakili oleh 2 gambar. Yang pertama adalah gambar tapai. Nah, kita tahu ini adalah tapai singkong. Tentu saja berasal dari bahan baku singkong. Nah, singkong ini difermentasi, kemudian menghasilkan zat baru yang disebut dengan tapai. Ada yang suka dengan tapai? Nah, boleh nanti kalian mempraktekkan fermentasi singkong menjadi tapai. Nah, ini sekali lagi adalah salah satu contoh perubahan kimia. Yang contoh berikutnya yaitu proses pembusukan zat organik. Ya, di sini adalah contohnya nasi. Nasi yang dibuang atau nasi sisa begitu ya, yang sudah tidak dimakan begitu, dia akan secara alami mengalami pembusukan.
Nah, proses pembusukan dari nasi ini menjadi nasi busuk, begitu ya, itu merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Kita lanjutkan para siswa. Nah, apa itu perubahan fisika? Contoh yang lainnya mana? Nah, ini adalah contoh lain dari perubahan fisika. Lilin yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian ini di sini ada memasak atau memanaskan air. Nah, air yang dipanaskan terus-menerus, dia kelamaan atau dia lama-lama, dia akan mengeluarkan gas. Nah, dari zat cair atau berwujud cair, dia akan menguap. Nah, ini adalah contoh perubahan fisika. Contoh berikutnya adalah, nah ini ibu-ibu membuat tepung, bahannya beras, dibuat atau ditumbuk, diayak menjadi tepung. Nah, proses atau perubahan wujud ini merupakan sifatnya perubahan wujud secara fisika. Yang berikutnya ada lagi, nah ini sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, terjadi pengembunan. Nah, berikutnya ini adalah spray, nanospray ya. Jadi diisi air begitu ya. Air cair ini dengan teknologi masa kini bisa dirubah, disemprot menjadi gas ya. Nah, ini adalah proses pengubahan zat yang merupakan perubahan zat secara fisika. Yang terakhir, gambar ke-6, ini adalah gambar awan. Awan ini bisa mengalami kondensasi menjadi rintik-rintik air hujan. Nah, ini adalah proses perubahan fisika. Nah, berikutnya perubahan kimia kita bahas lebih jauh. Nah, ini adalah ada 6 gambar merupakan contoh-contoh perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru yang sifat kimianya berbeda dengan zat awalnya. Nah, ini ada tapai yang sudah Ibu jelaskan tadi, kemudian nasi yang membusuk dan sudah Ibu jelaskan juga. Nah, gambar yang ketiga ini adalah pengkaratan besi ya, korosif. Besi mengalami pengkaratan karena alamiah ya, karena cuaca, ada karena panas, karena hujan, juga faktor yang lain, dia akan mengalami pengkaratan. Nah, ini adalah contoh perubahan kimia. Berikutnya ini adalah kayu lapuk ya, yang gambar pojok ini adalah kayu lapuk. Melapuknya kayu itu sama dengan pembusukan zat organik ya. Nah, ini juga tergolong perubahan kimia. Nah, yang gambar kelima kita tahu jelas ini adalah gambar nasi ya, yang diolah berasal dari bahan baku yaitu beras, diolah ya, entah dimasak di kompor, intinya dimasak, dipanaskan gitu ya, ditambahin air, menjadilah nasi. Nah, proses perubahan wujud ini tergolong sifatnya yaitu perubahan wujud secara kimiawi. Yang berikutnya adalah tepung. Nah, ini para siswa, adik-adik semuanya, tepung itu diolah, difermentasi menjadi roti. Nah, ini adalah disebut atau tergolong contoh perubahan yaitu sifatnya perubahan kimiawi. Nah, adik-adik semua, para siswa, Ibu harapkan kalian memahami setelah melihat video ini beraneka macam wujud zat, beraneka macam sifat-sifat zat, dan juga sifat perubahan wujud zat. Bagaimana adik-adik semua? Nah, untuk lebih mendalami materi ini, kalian lakukan atau kalian kerjakan latihan yang Ibu tampilkan ini, yaitu yang pertama menyebutkan contoh peristiwa di sekitar kita apa saja yang tergolong perubahan fisika, dan yang kedua menyebutkan 3 contoh pula di sekitar kita yaitu yang tergolong perubahan kimia. Selamat mencoba.
Semoga sukses semuanya.